Salam, selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Ernika Timba dengan NIM 2223 Prodi Agribisnis. Saya di sini sama ngambil materi pertemuan 14 tentang globalisasi, perdagangan internasional dan kebijakan proteksi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, globalisasi memperluas hubungan antar negara dalam bidang ekonomi, perdagangan internasional menjadi sarana utama pertukaran barang dan jasa antar negara. Namun tidak semua negara menerima dampak globalisasi secara positif. Muncul kebijakan proteksi. Tujuan menjelaskan pengertian globalisasi dan perdagangan internasional, menjelaskan alasan negara melakukan kebijakan proteksi. Pertama itu adalah pengertian globalisasi, proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi antar negara. Ciri utamanya dia adalah hilangnya batas-batas ekonomi antar negara. Dan dampak dari globalisasi yang pertama adalah barang luar negeri mudah masuk dan meningkatkan investasi asing, persaingan produk dalam negeri. Perdagangan internasional adapun definisinya adalah proses jual beli barang dan jasa antar negara suatu dengan negara lain. Adapun manfaatnya, yang pertama itu adalah memperluas pasar, yang kedua itu menambah devisa negara, yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang keempat itu adapun faktor pendorongnya. Yang pertama itu adalah pemberdayaan sumber daya alam, yang kedua itu teknologi dan keahlian yang berbeda, yang ketiga itu selera konsumen berbeda dengan antara negara. Adapun penjelasan dari kebijakan proteksi sendiri itu adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor atau produk asing. Tujuannya adalah agar produk dalam negeri tetap bisa bersaing dan berkembang tanpa tertekan oleh barang-barang impor yang lebih murah atau lebih unggul. Contoh dari kebijakan proteksi itu adalah pengenaan tarif atau biaya masuk pada barang impor, adalah kuota impor yang membatasi jumlah barang impor, subsidi kepada industri lokal, larangan impor untuk tertentu, dan teknis dan kesehatan yang ketat terhadap barang asing. Adapun alasan proteksi, yang pertama itu adalah melindungi industri baru, yang kedua itu menjaga keamanan ekonomi nasional, yang ketiga itu menanggapi praktik dumping yang dari luar negeri. Adapun bentuk-bentuk dari proteksi sendiri, yang pertama itu adalah tarif biaya masuk, yang seperti jelaskan pertama tadi, pajak atas barang impor, yang kedua itu kuota impor atau pembatasan jumlah barang impor, yang ketiga itu subsidi, bantuan pemerintah untuk menjual lokal agar bisa bersaing, yang keempat itu larangan impor. Barang tertentu dilarang masuk demi kepentingan nasional. Dampak proteksi dalam negatif dan positif. Yang pertama, yang positif itu adalah melindungi tenaga kerja lokal, yang kedua itu menumbuhkan industri dalam negeri. Adapun dampak negatifnya itu pertama, harga barang bisa lebih mahal, yang kedua itu menurunkan efisiensi dan daya saing global. Bab 3 itu adalah penutup. Kesimpulannya, globalisasi dan perdagangan internasional membawa peluang dan tantangan. Proteksi dibutuhkan dalam kondisi tertentu, tapi harus dilakukan secara selektif dan bijaksana. Adapun sarannya, yang pertama itu negara harus menyiapkan strategi adaptasi terhadap globalisasi. Yang kedua itu kebijakan perdagangan harus seimbang antara keterbukaan dan perlindungan nasional. Terima kasih.